Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Maryam Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi-materi yang mungkin keluar di pretest PPG ya, karena dalam waktu dekat kawan-kawan kita akan mengikuti pretest PPG, khususnya guru-guru matematika. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal yang mungkin keluar dalam pretest PPG matematika. Di pada part pertama ini kita akan membahas khusus materi bilangan prima. Selamat menyaksikan, check this out. Baik, ini soal kita yang pertama ya. Jadi bilangan 126 dapat ditulis sebagai jumlah dua bilangan prima. Selisih terbesar yang mungkin antara kedua bilangan tersebut adalah. Baik, untuk mengerjakan soal seperti ini ya, karena ini ditanyakan selisih terbesar, maka kita harus menggunakan bilangan yang terbesar dan yang terkecil. Kemungkinan yang pertama bilangan terkecilnya adalah bilangan prima, yaitu 2 ya. Jadi 2 kalau ditambah dapat 126 adalah 124. Oke. Karena di sini syaratnya adalah keduanya harus bilangan prima, maka otomatis ini tidak memenuhi ya, karena 124 ini bukan bilangan prima karena habis dibagi 2. Oke, kita lanjut dengan bilangan yang kedua, yaitu 3. Oke. 3 ditambah dengan 123. Apakah ini juga bilangan prima? Ternyata bukan ya, karena 123 habis dibagi dengan 3. Kita lanjut, bilangan prima berikutnya adalah 5. Oke, 5 ditambah dengan 121. Apakah 121 bilangan prima? Ternyata bukan ya, karena 121 itu habis dibagi dengan 11 ya, 11 kuadrat 121. Kita lanjut dengan bilangan selanjutnya, yaitu 7. Oke, 7 119 ya. Nah, sekarang apakah 119 ini bilangan yang habis di apakah bilangan prima atau bukan ya? Kita cek satu-satu. Apakah habis bagi 3 dulu? 119 bagi 3. Oke, kita bisa ini 119 bagi 3 9 enggak habis. Kita bagi 5. Enggak mungkin ya. Kita bagi 7 40 70. Ternyata habis dibagi dengan 7 ya. 119 bagi 7 itu hasilnya adalah 17 ya. Oke, jadi ini juga bukan bilangan prima. Kita lanjut, bilangan selanjutnya adalah bilangan 11 ya. Oke, 11 ditambah dengan 115. Ini jelas-jelas enggak prima karena 115 habis dibagi 5. Kita lanjut dengan bilangan 13. Oke, 13 ditambah dengan 113. Kita cek 113 ini bilangan prima atau bukan. Baik, 113 pertama bagi 3 enggak habis, bagi 5 jelas-jelas enggak habis, bagi 7 enggak habis juga. Kita bagi 11 enggak habis. Nah, karena bagi 11 enggak habis, kan 11 kuadrat 121 ini sudah kurang dari 121, maka otomatis 113 ini adalah bilangan prima. Karena kita bagi 11 tadi juga tidak habis. Kalau kita tes dengan 13 makin besar dia makin nggak habis lagi ya. Jadi ini jelas kedua bilangan ini adalah bilangan prima. Sehingga ditanyakanlah selisih terbesar yang mungkin. Jadi kita kurang 113 kurang 13 sama dengan 100. Jadi jawabannya adalah 100. Baik, ini soal yang pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua. Oke. Baik, ini soal kedua kita. Hasil kali N kali M dikuadratkan, hasilnya 40.000. Nilai dari M tambah N yang memenuhi syarat M dan N bukan faktor dari 10 adalah. Oke, ini bukan soal cos ya, soal isian. Baik, di sini N kali M kuadrat itu dapatnya adalah 40.000. Otomatis kalau N kali M aja adalah 200 akarnya ya. Oke, di sini harus cari bilangan M tambah N yang memenuhi syarat
M dan N itu bukan faktor dari 10. Kita cari bilangan yang dikali dapat 200 dulu. Yang terkecil adalah 1 kali 200. Ternyata 200 inilah faktor dari 10, berarti ini salah ya. Kita cari yang keduanya bukan faktor dari 10. Oke, yang kedua adalah 2 kali 100 ya. Ternyata juga nggak bisa karena 100 ini faktor dari 10 juga. Kemudian 3 nggak bisa, 4 ya. 4 kali 50 ya. 50 juga faktor dari 10. Kita lanjut bilangan selanjutnya berapa ya? 5 kali 20. Ternyata juga nggak boleh ya, 20 ini faktor dari 10 juga. Kemudian 6 nggak bisa bagi 200. Kemudian 8 ya. 8 kali 125 nih. Benar nggak? 8 sama 200. Oke, benar. Ini 125 bukan faktor dari 10. Berarti bilangan yang memenuhi adalah 8 dan 125. Yang ditanyakan adalah M tambah N. Sehingga kalau dijumlahkan 8 tambah 125 sama dengan 133. Oke, jawabannya adalah 133. Oke, itu soal kedua kita. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Ini dia ya. Hasil kali N kali M. Ini agak mirip soalnya ya. Sama dengan 10.000. Nilai M tambah N yang memenuhi syarat seperti tadi juga, cuma ini angkanya agak besar, 10.000 ya. Kita tes N kali M sama dengan 10.000. Oke. Kalau pertama 1 nggak usah ya, karena nggak mungkin. 2 juga kayaknya nggak usah. Oke, 2 kali 50.000 ya. 5.000 ya. Oke, ini juga salah. Kemudian 4 ya juga nggak mungkin ya. Karena juga 4, 5 kalau 5 kali berapa 5? 5 kali 2000 juga nggak mungkin karena 2000 habis bagi 10. Kemudian 8 1 2 50 habis juga ya. Oke, ini juga enggak. 10 kali 1000 ya. Oke, ini juga masih bisa. 10 12 15 20 enggak? 20 16 apa enggak? Oke, 16 dulu. 16 itu kali berapa ya? 125. Benar enggak? 625. Benar enggak? 625 kita tes saja. 625 kali 16. C 0 3 3 5 1 tangan 37 625. 0. Oke, mantap ya. Berarti ini bilangan yang bukan faktor dari 10. Sehingga kalau kita jumlah M tambah N nya 16 tambah 625, hasilnya adalah 641 ya. Oke, jawabannya 641A ya. Oke, ini soal yang ketiga kita. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal keempat. Oke, ini dia. Bilangan prima antara 200 sampai 300 yang memuat dua angka kembar sebanyak. Oke, ini kita harus tes satu-satu ya, karena soalnya agak sedikit rumit nih. Untung angkanya nggak besar ya, 200 sampai 300. Coba kalau 200 sampai 1000 misalnya, itu susah kali soalnya. Baik, kita tes saja pertama bilangan yang kembar di tempat dua angka, berarti ya nggak boleh 3 angka, 2 angka. Pertama itu 2 2 0 ya. Kemudian 2 2 1. 2 2 2 enggak boleh. 3 2 2 4. 2 2 5. 2 2 6. 2 2 7. 2 2 8. 2 2 9. Oke, itu yang dua-dua aja dulu. Kemudian satu lagi kemungkinan adalah 2 1 1 ya. Kemudian 2 3 3. Kemudian 2 berapa lagi? 244, 255, 266, 277, 288, 299. Oke, yang lain nggak ada kayaknya ya, karena kalau yang 112 ya, 121 itu sudah di bawah 200. Misalnya kita ambil 323 di atas 300. Jadi kemungkinan cuma ini. Sekarang kita lihat
Harus bilangan prima. Ini dia yang susahnya ya. Harus bilangan prima. Ini kita eliminasi satu-satu dulu. Ini nggak mungkin. Yang genap-genap kita coret dulu ya. 5 juga nggak mungkin. Nah, habis bagi 5, 8. Ini genap juga. Ini nggak mungkin juga. Ini genap, ini genap. Oke, sekarang tinggal sisanya ya. Oke, 2, 2, 1. Kita cek satu-satu nih. Kalau bagi 3, ini nggak habis. Bagi 5 nggak habis. Jadi cara cek bilangan prima dia, kita harus bagi satu-satu dengan bilangan prima. Pertama misalnya 2, bagi 2. Itu kalau genap nggak mungkin dong ya. Bagi 3, bagi 5, bagi 7, bagi 11, bagi 13 sampai dia berbalik, pembaginya sudah lebih besar dari hasil baginya ya. Contoh misalnya 1, 2, 3 kita bagi dengan 11. 11 keluar kan 1, 2, 1. Nah, 1, 2, 3 kalau kita bagi 11 hasilnya udah apa istilahnya? Bukan bagi 11, bagi 13. Bagi 13 hasilnya sudah di bawah 13, misalnya hasilnya 9, 10, itu berarti dia bilangan prima terus ya kalau nggak habis membagi ya. Oke, 2, 2, 1 kita bagi 7. Bagi 7 nggak bisa juga. Kita bagi 11. Nah, kita bagi 11 hasilnya 11 ini 1. Kemudian sisanya 11 juga. 11, 10, 101. 101 itu agak mendekati 11 ya. Berarti ini nggak habis juga. Sekarang kita bagi 13. Kalau bagi 13 hasilnya sudah berbalik, 13 kuadrat 169. Tapi masih ada kemungkinan ke 17. 17 kuadrat 289, kalau bagi 17 nggak bisa, otomatis enggak. Bukan dia bilangan prima ya. Oke, kita bagi 13. 22 bagi 13, 81 bagi 41. Coba 22, 1 bagi 13. 1, 13, 91 ya. Kalau 7 dapat 91. Dapat ya? Habis bagi 13 berarti dia ya. Iya. 91, 17 nih. Ya benar. Oke, 2, 3. Oke, ini ya dia habis bagi dengan 13, berarti bukan dengan prima. Kemudian 2, 2, 3. Kita tes bagi 3. Enggak habis. Bagi 7. 2, 2, 3 bagi 7. Juga enggak habis. Bagi 11. 11 juga enggak habis. Bagi 13. Ini setelah 13 enggak usah kita tes lagi. 17 kayaknya enggak mungkin ya. Oke, 2, 2, 3 bagi 13. Sepertinya enggak mungkin ya, karena ini 2, 2, 1 udah habis. Harusnya 2, 2, 4 baru ya. Oke, 2, 2, 3 enggak habis, berarti ini bilangan prima. 1 ya. Kalau bagi 17 bisa nggak nih? Bagi 17 misalnya satu lagi kita tes ya. Ini 1, 17, 5, 3. Oke. 3 ya, 5, 1. Oke, lihat nih, hasilnya sudah di bawah 17 ya. Maka dia ini nggak mungkin habis bagi lagi dengan lain. Berarti dia prima terus. Oke. Kita tes 2, 2, 7. Bagi 3 nggak habis. Bagi 5, bagi 7. Bagi 7 juga nggak habis. Bagi 11 nggak habis. Bagi 13 juga nggak habis. Bagi 17 kita tes 17 kan. 2, 2, 7 bagi 17. 1, 17, 5, 7. Baik, 51 tadi ya. Ini sudah kita cek semua. Ternyata yang bilangan prima ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6 bilangan prima di sini. Sehingga jawabannya adalah 6. Ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. 7 bilangan asli berurutan berjumlah 140. Jumlah semua bilangan prima antara bilangan prima itu adalah bilangan prima ya. Baik, oke. 7 bilangan asli berurutan berjumlah 100. Berarti harus berurutan. Karena berurutan kita bagi aja 140 itu bagi 7. Dapatnya 20. Berarti 20 ini adalah mediannya. Nilai tengahnya ya. Data yang paling tengah. Oke, kita buat 20 di tengah. Kemudian setelahnya 19, 18, 17. Karena 7 bilangan berarti 3 ke samping, 3 ke kanan ya. 21, 22, 23. Oke, sekarang ditanyakan adalah jumlah semua bilangan prima. Yang prima yang mana? 17, 19. Berarti
3 ya. Tinggal kita jumlahkan 17 tambah 19 tambah 23. Dapatnya ini 36, 59. Oke, jawabannya. Demikian konten kita pada hari ini. Kita sudah membahas soal-soal yang mungkin keluar di pretest PPG Matematika materi bilangan prima. Sampai jumpa di konten saya berikutnya yang mungkin akan membahas materi-materi lain